Rahajeng sore aturang ditiang majeng ring semeton ebi sarang sami ring dijo kapu megenah ring galah kadimangkin ditiang mesa pesangre majeng ring semeton ditiang pemekasne para pengawi ring sejeroning sastra Bali modern tan mari majeng ring putus partike pengrembe saking suara saking Bali doaning sampun ngicen galah lan genah ring galah sore kadimangkin sayuakti wenten sane pacang bahosang ditiang nganene nendek nyobiahang bedah buku ring sejeroning antologi cerpen sane memurde nyujuh langit dhuwur bukit. Inggih sedurung nyani sedurung titiang jagi mahbah ngaturang akidik napis sane dados bantang sane jagi bahosang titiang malih jebos titiang ngantosang puniki semeton sapesire sane jagi bergabung durusang bergabung numun nggih pemargine kadimangkin puniki jagi bahosang titiang melarapan antuk nganggen bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, jika kita melihat sekilas tentang sejarah keberadaan sastra Bali, tentu sesungguhnya sastra Bali itu sendiri sudah memiliki yang disebut dengan pakem atau sudah memiliki kaidah. Di satu sisi sebenarnya jangan saya bicarakan di sini adalah bahwa sebenarnya sastra Bali itu sendiri sudah merupakan gudang cerita yang sangat kaya. Jadi bentuk cerita yang ada yang menjadi naskah-naskah naratif dalam sastra Bali itu sendiri sebenarnya sudah sangat kaya, sudah sangat banyak dan beragam gitu ya. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari itu sendiri. Nah, disinilah sebenarnya letak pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkenaan tentang sastra Bali itu sendiri, melihat dari keberadaan antologi cerpen. Antologi cerpen dalam salah satu bentuk sastra Bali modern. Sebenarnya apa yang menjadi landasan yang ingin dibicarakan oleh pengarang? Apa sebenarnya yang ingin diharapkan dibicarakan oleh pengarang dalam bentuk cerpen? Gitu. Karena yang saya lihat berdasarkan apa yang telah saya baca, ternyata apa yang menjadi ide cerita yang menjadi ide pokok yang ingin dibicarakan oleh pengarang dalam wacana-wacana cerpen belakangan ini sangat berbeda dari kaidah, sangat berbeda dari apa yang menjadi pakem sastra tradisi itu sendiri gitu kan kita coba kita bandingkan misalnya ada dalam sastra tradisi ada bentuk cerita gurita, ada konflik yang disajikan penulis dalam guritan itu. Begitu juga ada bentuk sastra drama go. Sebenarnya tradisi masa tua Bali, bagaimana cerita tutur dalam naskah sastra Bali itu adalah ditunjukkan dalam naskah-naskah drama go, naskah guritan. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi kaidah dari sastra Bali itu sendiri. Lalu bagaimana dengan sastra Bali modern? Justru saya melihat sastra Bali modern dengan bentuk cerpennya keluar, saya boleh katakan keluar dari kaidah dari pakem itu gitu. Itu ya. Sehingga dalam kesempatan ini juga saya ingin membuka termin diskusi tentang standarisasi dari sastra Bali itu sendiri gitu ya. Standarisasi dari sastra Bali, apa sih yang bisa kita definisikan sebagai sastra Bali? Apakah sastra Bali modern itu harus keluar dari kaidah
mesadul gitu, kayak dari kaidah mesadul dalam sastra tradisi. Apakah harus keluar dari sastra tradisi itu sendiri gitu. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian saya akan membicarakan tentang apa yang dibicarakan dalam antologi Nyujuh Langit Dur Bukit. Dalam cerpen berjudul Dua Raka, penulis mengangkat tentang opini publik yang mana sebenarnya ini sudah menjadi wacana obrolan di masyarakat tentang masalah reklamasi. Jadi hal imajinatif, hal tip yang ditawarkan oleh penulis dalam cerpen Dua Raka ini, beliau mengimajinasikan bahwa pada akhirnya nanti mungkin Pulau Bali akan seperti Dua Raka. Berikutnya cerpen Gongdot Teken Kantil. Hal ini menceritakan tentang cerita romantisme gitu, genre romantisme, cerita cinta. Dalam cerpen Sayang, cerpen ini membicarakan tentang kehidupan rumah tangga, bagaimana konflik yang terjadi di rumah tangga itu. Dalam cerpen Sek, penulis menceritakan tentang kehidupan guru yang mengalami persoalan dalam hal akreditasi gitu kan. Jadi dalam cerpen Sek ini yang diangkat oleh dibicarakan oleh pengarang itu adalah persoalan guru. Kemudian dalam cerpen Dadong Raja, penulis mengangkat tentang cerita klasik, yaitu cerita mistis tentang penglihatan ya. Begitu juga dalam cerpen Kepuh Kembar dan Jeru Balian. Jadi sebenarnya antara Dadong Raja, Kepuh Kembar dan Jeru Balian ini adalah bentuk cerita yang mengikuti pakem dari sastra tradisi itu. Jadi bahkan cerita yang dijadikan bahan pembicaraan oleh pengarang dalam sastra tradisi adalah berkaitan dengan mitologi, mitos gitu kan, cerita mistis gitu. Ketiga cerpen ini menunjukkan sesuai dengan pakem cerita tradisi. Kemudian dalam cerpen Usin Gending yang Sepitik lan Dipitik Pengil, pengarang mengedepankan tentang teknik penuturan di mana ada seorang pencerita yang menceritakan tentang kehidupan biografi kehidupannya, bagaimana dia bertemu dengan suaminya pada suatu ketika. Kemudian dalam cerpen Teken Pangneken itu masalah tanda tangan proyek. Potrekan Loh OP, pengarang mengangkat opini tentang getolnya ibu-ibu di media sosial gitu. Bagaimana keberadaan media sosial itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Caleg, dalam cerpen Caleg ini diceritakan tentang kehidupan seorang calon legislatif yang mana pada akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan tragis, yaitu dengan mengalami sakit karena amaliak gitu. Jadi hal tradisi yang disampaikan dalam cerpen ini ditunjukkan dalam konfliknya, yaitu jadi tokoh pada akhirnya mengakhiri hidupnya karena amaliak gitu. Dalam Bukit Ni Pekak Rai, pengarang menyampaikan sebuah kritik di mana pada saat itu pengarang mengkritik tentang keberadaan bukit yang pada akhirnya terjadi hujan deras, lalu kemudian hal itu mengakibatkan bencana. Jadi demikian
paparan singkat tentang apa yang dibicarakan di dalam cerpen Nyujuh Langit Dhuwur Bukit ini. Pada dasarnya bagaimana pengarang menuturkan kisah yang disampaikan dalam cerpen Nyujuh Langit Dhuwur Bukit ini berseberangan dengan pakem yang terdapat dalam cerita-cerita tradisi gitu. Itu yang ingin saya buka termin diskusinya saat ini. Saya ingin memohon pendapatnya, apakah pada akhirnya tidakkah kita harus menetapkan standarisasi dari sastra Bali itu sendiri, karena sastra Bali kita tahu memiliki banyak hasanah cerita, naskah-naskah cerita gitu kan. Cuman bentuknya saja yang berbeda gitu. Misalnya diceritakan dalam bentuk geguritan. Misalnya ada cerita sejarah, ada cerita mitologi gitu. Legenda itu kan sebenarnya bentuk pakem cerita tradisi yang membangun dari sastra Bali itu sendiri. Tapi kemudian di dalam sastra modern pengarang justru berbicara hal lain di luar itu gitu. Melangkah di luar sastra tradisi itu sendiri. Jadi itulah apa yang sebenarnya dibicarakan dalam cerpen ini, dan itulah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin sangat singkat apa yang bisa saya paparkan. Intinya saya mempertanyakan kepada penulis gitu, kepada para pengarang, apakah pada dasarnya saat kepenulisan proses kreatif itu sendiri terjadi, pengarang menggunakan teori, mengikuti pakem sastra tradisi, atau apakah kemudian yang dibicarakan oleh penulis itu adalah hal-hal yang melangkah justru di luar tradisi itu, justru mengangkat wacana publik gitu kan. Nah, kesimpulan yang saya bisa sampaikan, karena saya sudah menduga pada akhirnya nanti mungkin sastra cerpen Bali modern akan mengangkat hal-hal yang seperti itu, misalnya opini publik, wacana yang sebenarnya sudah dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering menjadi berita gitu di media. Itulah yang saya kira akan menjadi bahan yang ingin diceritakan oleh penulis. Padahalnya penulis justru saya merindukan naskah-naskah yang bersumber dari penggalian dari penulis itu sendiri tentang cerita yang berkaitan dengan mitos, mitologi, sejarah gitu kan, seperti ditunjukkan oleh karya-karya dari Bapak Nyoman Mande dan Bapak Made Sangre dalam cerpennya Ketemu Ring Tampak Siring, dan kemudian oleh Bapak Gede Darne dalam cerpennya Tusing Ade Apedi gitu. Dalam cerpen tersebut bentuk penuturan pengarang Bali benar-benar ditampilkan dalam cerpennya. Nah, hal itu tidak saya lihat dalam cerpen yang lahir belakangan itu. Baiklah, demikian singkat pemaparan saya. Saya mohon dalam kesempatan ini saya akan membuka termin diskusi. Saya mohon pendapatnya ada di kolom komentar. Inggih semeton sareng sami sane banget semayang ditiang wantaka diasa punike presida turang ditiang ngenene nendik daging saking cerpen Nyujuh Langit Dhuwur Bukit kesuksemannyane ditiang nyenahang ngaturang daging peminah, jadi turang daging peminah mawinan ditiang akeh menawite ngawodarang ring status ditiang ini sastra Bali gitu. Gandeng ditiang menduwe gambaran akide tentang asapun api sejadane pemargin
cerita-cerita dalam naskah-naskah yang disebut sebagai sastra Bali itu sendiri kan. Jadi itu yang ingin saya juga diskusikan kepada penulis, bagaimana sih sebenarnya dalam proses kreatif mereka kan. Wanta kadiasa punika sane presida durang titiang ringkalah kadimangkin pedwenten sane nenten munggah titiang nunas gangrene sinampura inggih puputan titiang untuk para musanti. Om santi santi.